Masjid Al-Rasul ingin memperbaiki kamar mandi. Dari mana buktinya Pak? Dari hasil penjualan kulit kurban. Haram. Ustaz, Masjid Al-Rasul ingin membuat perkarangan, dihias. Dari mana buktinya Pak? Dari penjualan kulit kurban. Haram. Ustaz, Masjid Al-Rasul ingin membeli karpet bagus. Dari mana buktinya Pak? Salah satunya dari penjualan kurban. Haram. Karena penjualan kulit tidak boleh ke kas masjid, harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi selamat datang kita sampaikan ke Ibu Juapak di Bukit Tinggi. Jadi rumah hamba di sebelah tu Bapak Ibu. Jangan mencari lo kamari. Dah ada di sini. Jadi sebelah sini dakik. Jadi ko di siko kajian setiap hari Jumat. Jadi nama musajinya Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita bersobok di taman syurga dunia. Mudah-mudahan bersobok nanti balik di taman syurga di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu adalah mengupas inti daripada persoalan masalah-masalah kurban. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita satukan dulu persepsi Bapak Ibu. Kita dudukan dulu. Kurban itu wajib atau sunnah? Wajib bagi yang mampu. Bagus. Itu haji. Wajib bagi yang mampu. Itu haji. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ke tanah suci, mampu dari segi harta, kesehatan, waktunya, mampu seluruhnya, wajibnya haji. Itunya. Sedangkan ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ingat Bapak Ibu, jangan tak tukar. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Siapa yang menyebut sunnah Ustaz? Langsung Nabi Muhammad yang mengatakan, salasun hunna alayya faraid. Ada 3 amalan ibadah yang Allah hukumi kepadaku wajib, sedangkan bagi umatku sunnah. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Apa 3 amalan tersebut? Yang pertama, solat duha. Solat duha itu wajib atau sunnah Bapak Ibu? Sunnah bagi kita. Bagi Nabi wajib beliau solat duha. Yang kedua, solat witir. Sunnah bagi kita, tapi wajib dikerjakan oleh Nabi. Sedangkan amalan yang ketiga, kurban. Sunnah bagi kita, tapi sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat Bapak Ibu, kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ustaz, ada orang kayu, kau misalkan anggotanya ke ibu-ibu juga apa-apa. Ada jamaah kita kayu, rumahnya mewah, hartanya miliaran, otonya banyak, tapi enggan untuk berkurban. Pertanyaan, nyoba dosa tidak?
Badusu tidak. Kalau badusu berarti wajib. Wajib atau tidak? Kalau ada orang yang kaya enggan berkurban, badusu tidak berdosa. Tapi ingat, keberkahan dalam hartanya berkurang. Jadi ingat Bapak Ibu, nyo kayo, pitinya banyak, cuma ndak nyo berkurban, ndak badusu, tapi berkah hartanya berkurang. Ustaz, kalau harta berkah berkurang itu contohnya apa? Misal, ada jamaah kita di Bukit Tinggi, tapi tidak usah kita sebutkan nama beliau. Beliau mau kajian di rumah beliau setiap bulan, sekali sebulan. Rumahnya mewah, kemudian hartanya miliaran. Beliau menyampaikan kamu, Ustaz, rumah ambo serupa yang Ustaz caliak mewah. Auto ambo bahkan ambo punya Alphard, kemudian Pajero Sport, Auto Fortuner, kemudian pitih miliaran. Di Aur Kuning rukonya beberapa petak Bapak Ibu. Uangnya banyak. Kemudian setiap akan makan ikut penyesalan ambo Ustaz. Apa penyesalan apa? Setiap nio makan, di meja makan terhidang seluruh lauk pauk, ayam, ikan, kemudian gulai, dendeng, cancang, lengkap sadonya. Tapi ketika nio mambiak sampai ko, tensi naik. Ambil ikut kolesterol naik. Ambil ikut gulu naik. Akhirnya makannya Bapak Ibu nasi putih juga kentang goreng. Sambal banyak, tapi tidak terasa keberkahan dalam harta. Kemudian apa tanya? Pak, cuba muhasabah, introspeksi diri. Apa yang menyebabkan harta banyak, tapi tidak terasa nikmat harta tadi, berkahnya berkurang. Kemudian beliau jawab, ambo jujur saja Ustaz, sampaikan ke jamaah Ustaz, tapi jangan sabit nama ambo. Ambo sejak muda dulu lah punya usaha di Tanah Abang, di Aur Kuning, pitih lah banyak, cuman dek semangat mengumpulkan dunia. Akhirnya sedekah jarang, sedekah tak namuang, berkurban jarang. Akhirnya apa yang terjadi? Pitih banyak, tapi berkah berkurang Bapak Ibu. Kadang rumahnya mewah, tapi isinya terasa sempit Bapak Ibu. Ada yang pitihnya banyak, tapi suami istri bacakak tarikh. Bapa bisa Ustaz, berkah dalam harta tidak ada. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan hanya mementingkan fisik harta kita, tapi datangkan keberkahan dengan memperbanyak kurban, perbanyak zakat dan bersedekah. Jadi ingat Bapak Ibu, hukum daripada kurban itu adalah sunnah muakkadah. Kini yang bertanya ke Ibu jawab. Ada pekerja, orang yang bakarajo, nyo dari rumah, barangki nyo kamu saji al Rasul, kemudian nyo sembelih binatang, bakarajo nyo dari pagi sampai siang proses pembagian, habis waktunya, latih badannya, kemudian ketika selesai kerja di masjid, pulangnya nyo bawa kapalo, boleh atau tidak? Nah, yang dimaksudkan itu membawa kapalo Jawi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Itu yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk kasinan, itu kajiannya agak panjang, perlu detail. Biko di akhir kita bahas. Kini aku tanya ke Ibu Juapa. Ada di antara Ibu Juapa yang nio berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Dibuat nama orang tua Bukmul Hajah Wati misal, almarhumah. Pertanyaan, boleh atau tidak? Ada tak yang Rasul serupa itu? Lain. Boleh atau tidak? Kini yang mau sampaikan. Kalau seandainya Ibu Juapa ingin berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, jangan dibuat nama yang sudah meninggal, jangan. Baca caranya Ustaz, ambo kita tahu caranya. Ketika Bukmun menyerahkan uang ke Pak Man, kemudian siapa mau dibuat Bukmun? Buat nama ambo. Mun nomor 1 kurban yang pertama. Buat nama ibu atau nama suami ibu,
atau buat namu anak ibu, yang penting buat namu yang masih hidup, buat papan, mul buat usinan. Ketika Mu'min menyerahkan uang, niatkan di sana, ya Allah, kurban ini pahalanya untuk saya, untuk suami dan anak-anak saya, serta kirimkan pahalanya, ya Allah, untuk orang tuamu yang meninggal. Jadi buat kamu yang hidup, dikirimkan saja pahalanya untuk yang meninggal. Selesai masalah buliah, itu cara yang paling lancar. Kemudian masalah berikutnya, masalah seputar kulit kurban. Kini yang bertanya dulu Bapak Ibu, di Masjid Al-Rasul itu biasanya kulit dipangan Bapak Ibu, dijual, diagiah ke orang yang berhak. Siapa yang berhaknya Bapak Ibu? Fakir, miskin. Bagus. Kini yang mau sampaikan Bapak Ibu, kalau bisa kuli itu jangan dibagikan ke peserta. Jangan. Walaupun nyo peserta, namun nyo ada di papan jangan diagiah ke peserta. Bako kulit jangan dibagikan ke peserta Ustaz. Fatal di akibatnya. Bako fatal. Peserta yang mendapatkan kulit kurbannya, kemudian kan tak sadorang ngerti cara pengolahan kulit Bapak Ibu. Tak sadorang bisa membuat kerupuk jangik. Akhirnya yang terjadi, nyo dapat kulit, tak bisa mengolah, daripada tabuan, nyo jual. Ketika nyo jual, pitihnya nyo masuk ke dalam sakunya. Maka langsung Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka batallah pahala kurbannya ketika itu. Jadi kulit kurban jangan diberikan kepada peserta, berbahaya. Baca yang rancak, serupa yang lah kita lakukan. Panitia kurban kumpulkan kulit-kulit tadi, jual ke pasar, dapat pitih lebih kurang sekian juta. Kama pitihnya Ustaz, berikan kepada fakir dan miskin. Ustaz, Masjid Al-Rasul ingin memperbaiki kamar mandi. Dari mana pitihnya Pak? Dari hasil penjualan kulit kurban. Haram. Ustaz, Masjid Al-Rasul ingin membuat perkarangan, dihias. Dari mana pitihnya Pak? Dari penjualan kulit kurban. Haram. Ustaz, Masjid Al-Rasul ingin membeli karpet bagus. Dari mana pitihnya Pak? Salah satunya dari penjualan kurban. Haram. Karena penjualan kulit tidak boleh ke kas masjid, harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Kini yang bertanya, jando le buliah dapat pitihnya? Jando buliah dapat atau tidak? Jando kalau nyo miskin buliah, berarti kategorinya miskin. Ustaz, bako jando tak masuk orang yang berhak. Yang berhak tu fakir dan miskin. Kalau jandonya miskin, berarti kategorinya miskin, bukan janda. Bako janda tidak dimasukkan Ustaz, karena jandoku adonan kayu Bapak Ibu. Sia contohnya Musdalifah. Musdalifah itu kan kayu jando. Jadi ingat, kulit silahkan dijual, kemudian uangnya dibagikan kepada fakir dan miskin. Bu, kini yang bertanya ke ibu jawab. Ada masyarakat yang jadi peserta kurban, kemudian dia minta request ke panitia. Ayahnya minta, Pak, Ambo Biko minta lidah sapi. Kini yang bertanya, lidah sapi itu ada tak orang yang minta-minta? Ada. Apa tujuan diminta lidah sapi? Biar anaknya pandai mengecek. Itu yang mudah habis pikir. Sapi saja yang punya lidah tak pandai ngecek. Ya kan ya, ibu jawab minta lidah untuk lidah tadi. Biar anak pandai mengecek. Kalaulah memang lidah tu yang membuat anak pandai mengecek, otomatis anak Jawi pandai ngecek. Tapi sapi yang punya lidah tak bisa mengecek. Jadi itu entah mitos, entah asli, itu yang tak tahu. Jadi ingat Bapak Ibu,
Ustaz, kemudian permasalahan itu penting Bapak Ibu. Boleh tak? Kadang ada jamaah yang bertanya Bapak Ibu, Ustaz, ambo peserta, ada Ustaz menyebut daging kurban yang kita dapatkan sebagai peserta indah boleh dimakan sadonyo. Baca aja lagi, makan sakite, kemudian bagikan kepada fakir dan miskin. Kini yang bertanya, ibu juapa yang sebagai peserta kurban, ketika dapat daging, kalau peserta tu baru dapat biasanya kawan? Sakilo. Kini yang bertanya, boleh tak dimakan sadonyo atau dimakan sakite dibagikan ke fakir miskin? Ma yang batuah. Boleh tak dimakan sadonyo? Boleh atau tidak? Daging yang didapatkan oleh peserta dimakan sadonyo. Boleh atau tidak? Indah. Bakal tak boleh naik tensi biko. Kalau dimakan sadonyo stroke biko. Baca. Kalau sehat makanlah sadonyo. Tapi kalau kolesterol naik, ajar dimakan sadonyo. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau ada ustaz yang mengatakan kulit atau daging kurban yang dapat tidak boleh dimakan sadonyo, makan sakite, agiah ke fakir miskin selebihnya. Itu pendapat yang salah dan sangat fatal. Bakal salah di zaman Nabi dibagikan itu contoh. Kalau di zaman Nabi tidak ada diwakilkan ke masjid, tidak. Tapi sia yang berkurban, inyo yang menyembelih surang. Jadi dibagi 3. Sepertiga yang pertama untuk orang yang berkurban. Sepertiga yang kedua untuk tetangga dan masyarakat. Sepertiga yang ketiga untuk fakir dan miskin. Iko di zaman Nabi, tidak berlaku bagi peserta di zaman ini. Bahkan tidak berlaku, Ustaz, karena zaman kini panitia sudah membagikan, dan yang ibu juapa dapat itulah hak milik kita sepenuhnya. Jadi ingat Bapak Ibu, itu masalah seputar makan daging kurban kita. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kau penting yang mau sampaikan, para pekerja boleh tak dia upah? Orang dan bakarajo boleh tak dia upah? Biasanya Pak, kalau di Musa Jawa Bapak Ibu, gotong royong. Ada tak biko dibawa pulang daging? Ada. Kupon khusus. Caliak kambo simak baik-baik Bapak Ibu. Upah itu wajib diberikan. Nyukarajo tananggonya habis, walaupun istilahnya gotong royong, kalau dia upah boleh, tapi ni upah tidak boleh diberikan dalam bentuk daging kurban. Baca mana Ustaz, simak aku bagi jalan keluarnya Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad berkurban dengan Ali bin Abi Thalib. Lek kenal Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu? Lain juga kenalan. Namanya kenal. Ali berkurban dengan Rasul. Kemudian Ali nyuambiak daging sekantong, nyuagiah ke orang yang berkarajo. Pak, ikut daging karena Pak lah membantu karajo. Kemudian nampak dia Nabi, kata Nabi, tak boleh. Nu'tihi min indina, berikan upah orang yang bekerja dari saku, dari uang kita sendiri. Sia yang berkorban, inyo yang mengaluan upah. Nah, bayang sarancak Ustaz, iko yang betul. Kalau di Masjid Al-Rasul berapa piti satu orang tadi Bapak Ibu? 2,3. Kini bertanya, 2,3 itu untuk membeli sapi saja atau untuk operasional pun di situ? Operasional lah di situ Bapak Ibu. Bagus. Operasional satu orang berapa biasanya kita letak? 200.000. Ya, 2.100.000 23 tadi Bapak Ibu ya.
2,1 juta untuk membeli kambing atau membeli sapi. Kemudian 200.000 untuk operasional. Biasanya dia Rasul 1 tahun berapa jumlah sapi Bapak Ibu? 10 lah Bapak Ibu. Satu sapi berapa orang? 7 orang. Satu orang berapa mengeluarkan dana operasional tadi? 200 kali 7 berapa? 1.400.000 dikali 10 sapi berapa intinya? 14 juta. Itu kan dana operasional. Silahkan membeli pisau kalau intinya dari operasional tadi. Membeli kantong-kantong plastik, ambil dari operasional. Menyewa tenda, kemudian tikar, kemudian untuk keperluan yang lain, ambil dari dana operasional. Anggaplah saldonya 7 juta. Berarti berapa tinggal PT operasional? 7 juta. Kira-kira yang bakal raja berapa orang? Banyak, ada 50. Lain 50. Ada 100 orang. 100 nan bakal raja, walaupun istilahnya gotong royong, 100 pekerja tadi, agiah 1 orang, kalau 50.000 berapa berarti? 50.000 kali 100 berapa? 5 juta. Dana operasional berlebih berapa tadi? 7 juta. Ambil 5 juta, agiah 100 orang tadi 50 surat. Setelah diberikan upah 50.000 surat atau 30.000 surat, terserah. Setelah Pak apa yang bakarajo ikut pitih 50.000 surat sebagai upah, ikut 1 plastik dagian sebagai hadiah. Itu yang batuan. Tapi ini yang bakarajo tadi, ikut kupon pekerja. Ambillah daging seplastik surat. Walaupun namanya gotong royong, tapi daging tersebut tetap dianggap sebagai upah. Jadi tetap agiah daging tadi, tapi ini berikan juga uang sebagai upah. Uang sebagai upah, kupon pekerja sebagai hadiah. Ustaz, ada tak masjid yang mempraktikkan serupa itu? Rata-rata di Bukit Tinggi lah banyak yang itu ubah Bapak Ibu. Yang tadinya daging diberikan sebagai upah, walaupun istilahnya gotong royong, walaupun namanya ikhlas. Kalau ikhlas tidak pakai daging, tapi karena tetap diberikan, jangan. Kalau tetap ingin diberi, agiah upah 50.000 surat atau 20.000 surat, habis itu agiah daging sebagai hadiah. Faham Bapak Ibu? Nah, itu cara yang benar. Kalau kita berikan dalam bentuk daging langsung sebagai upah, rusak kurban kita jadi. Ustaz, kini yang mau tanya ke Ibu jawab. Ada daging sebelum dibagikan, biasanya dibagikan kan jam 2, jam 3 siang. Kemudian sebelum daging dibagi, kemudian setiap kambing atau sapi diambil 1 kilo atau 2 kilo oleh panitia, kemudian dimasak bersama-sama ibu-ibu, because sebelum zuhur makan bersama-sama. Ada tak tradisi itu di Al-Rasul? Ada. Kini yang bertanya, boleh tindak itu? Boleh tindak? Itu yang akan aku sampaikan. Makanya pulang dari siko nanti jangan ada yang ragu masalah kurban. Ustaz, boleh tak tradisi itu dipertahankan? Silahkan, boleh. Tapi ingat, harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, kini yang bertanya, daging-daging yang dimasak panitia tadi, itu punya panitia atau punya peserta? Peserta. Tugas panitia yang pertama, sampaikan ke seluruh peserta, Bapak Ibu, kami dari panitia kurban Masjid Al-Rasul, sebelum daging kami bagikan, kami izin dulu akan mengambil beberapa kilo dari setiap sapi kurban ibu jualan untuk makan kita bersama-sama. Lain izinan Bapak Ibu? Lain. Silahkan. Tidak berizin, boleh kita makan. Dan syarat yang kedua, yang makan harus seluruh lapisan masyarakat.
Contoh, karena ada daerah Kamang, ni tahu Kamang Bapak Ibu? Ada Kamang di belakang ni. Jadi di Kamang tu ada masjid yang makan di sini khusus panitia yang bakarajo saja. Itu tak boleh. Contoh, selesai dimasak sambal makanan tadi, ada tiba ibu-ibu, "Bu, lah makan." Alun lai, cepatlah makan sama-sama. Tunggu dulu. Lai karajo tadi, indah, anda boleh makan. Kalau serupa itu tidak boleh. Berarti kita menjadikan daging sebagai upah pekerja. Kalau dia makan silakan, minta izin kepada setiap peserta. Kemudian yang kedua, makan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, makannya di pelataran masjid, jangan di dalam musajid, karena nanti mengotori masjid. Ustaz, lain boleh tradisi kau dipertahankan. Ustaz, silahkan. Siapa yang menyabi buliah, MUI kita sudah menyampaikan fungsinya Ustaz, litaqwiyatil ukhuwah islamiyah, untuk menguatkan kembali ukhuwah islamiyah antar sesama masyarakat. Jadi ingat Bapak Ibu, silahkan, tapi ingat yang makan seluruh lapisan masyarakat. Ustaz, kalau dagingnya sambalnya dibawa pulang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Indak boleh kalau ambo nak dibagi. Ustaz, boleh atau tidak? Daripada tak buang-buang, kalau ingin dibagi, bagilah. Tak ada masalah. Karena izinkan ada pek tadi. Jadi ingat, kalau dia je bagi yang bodoh. Kalau bagi nak balas dah. Kalau banyak dah. Tapi ingat, ambo harus berterus terang Bapak Ibu. Kalau dia Rasul, insya-Allah tidak ada. Kalau kadang-kadang masjid yang ambo temui di seluruh daerah, kebanyakan banyak keluhan masyarakat, kadang-kadang pemuda-pemuda sekitar masjid, kemudian panitia-panitia kurban menyunduan daging. Hati-hati, 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 hati-hati. Panitia pemuda-pemuda masjid tidak boleh menyelundupkan daging. Kadang disimpan banyak, habis itu dibawa pulang cicit. Tak boleh, haram. Tak boleh daging. Jadi ingat Bapak Ibu. Nah, kini apa tanya? Di Masjid Al-Rasul ada tak non-Muslim? Iya, di musajid tak ada. Di luar musajid. Di masyarakat sekitar ada tak non-Muslim? Ada tidak? Ada kan? Ada. Nah, kini apa tanya ke ibu jawab? Ikut non-Muslim, nyu berkorban, atau tetangga di sebelah rumah kita di Padang, nyu non-Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, datangnya ke panitia kurban di Masjid Al-Rasul. Pak, kopi tiamu 2,3 juta. Abang nyu ikut berkorban. Pertanyaan, boleh diterima atau ditolak? Boleh diterima atau ditolak? Ingat Bapak Ibu, ambo luruskan dulu biar nanti pulang dah ada perdebatan. Kalau terjadi, bakoi kau ada pertanyaan, di Bukit banyak kejadian itu. Karena di Bukit kan ada kampung Cina Bapak Ibu. Kampung Cina kadang musajid-musajid di tanah itu, banyak non-Muslim yang satu korban. Ustaz Hafiz, boleh diterima? Boleh. Bako boleh Ustaz, dalilnya apa? Dalilnya ada. Nabi dulu pernah mengirim surat kepada Raja Mesir, namanya Muqawqis. Muqawqis itu seorang Kristen Ortodoks Optik. Raja Mesir ketika membaca surat Nabi, tersentuhnya Bapak Ibu, senangnya. Tapi tidak masuk Islam, dia senang dengan tutur bahasa Nabi. Dia kirim ke Makkah atau ke Madinah asal banhak, madu asli dari Mesir. Siapa yang magia Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim, Raja Kristen Ortodoks Optik dikirim ke Nabi Muhammad. Nabi mengkonsumsinya setiap hari.
Inilah dalil para ulama boleh menerima hadiah, menerima sedekah, menerima kurban walaupun dari non muslim. Tapi ingat, kalau nyamagiah 2,3 juta, belikan ke seekor kambing, jangan dimasukkan ke 1/7 sapi. Faham Bapak Ibu? Kalau nyamagiah 2,3 juta, agiah belikan ke seekor kambing, jangan masukkan ke 1/7 sapi. Bako serupa itu rusak nanti kurban yang lain. Karena uang yang dia berikan itu bukan kurban, tapi daging sedekah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian masalah berikutnya Bapak Ibu, kadang kini yang mau sampaikan, hati-hati. Ada di siku apa yang tukang algojo, tukang jagal, ada enggak yang tukang potong? Abang lain. Tukang potong, tukang jagal harus memiliki dua. Yang pertama, faham tentang cara penyembelihan. Saya yakin beliau faham cara penyembelihan. Yang kedua, memiliki mental, keberanian dan pengalaman. Kalau hilang ciek tak boleh. Contoh, ilmunya ada, pemahamannya mantap, tapi mental pengalaman tak ada, ikut tak boleh memotong. Siapa contohnya Ustaz? Ambo. Jujur saja, ambo kalau ilmunya tahu, cuman mental tak ada. Kalau ambo yang disuruh untuk menyembelih binatang kurban, ketika di tengah jalan darah keluar, ambo lah pingsan duluan Bapak Ibu. Jadi tak bisa. Ada sebaliknya, ada orangnya mental ada, pengalaman punya, cuman ilmu penyembelihan tak ada, ikut pun tak boleh. Contohnya, ambo tahun kapatang khutbah Idul Adha di Sijunjuang Bapak Ibu. Ketika bercari penyembelihan binatang kurban, jadi ada yang tukang potong ko apa-apa. Kalau bisa yang muda-muda, muda-muda juga begitu. Yang muda-muda, jangan yang laku yang umur 60-an, 50-an. Kalau bisa jangan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik sembelihan adalah yang paling tajam pisaunya dan paling cepat proses penyembelihannya. Abu cariak Bapak Ibu, ada apa-apanya lah bauban. Kemudian ketika memotong, entah tanago yang tak ada atau pisau yang kurang tajam. Ambo yakin pisau kurang tajam, tanagonya ambo yakin ada. Ketika menyembelih Bapak Ibu, ingat binatang itu memiliki dua saluran, saluran makanan dan saluran pernafasan. Dua saluran itu harus sekali atau dua kali potong. Contoh, sekali dua kali, putih langsung dua saluran tadi. Kalau yang di Sijunjuang berceliak Bapak Ibu, ketika nyemotong berkali-kali, ikut tak boleh Bapak Ibu. Aku yakin pisaunya kurang tajam loh. Ketika nyemotong, betapa tersiksanya binatang tadi Bapak Ibu. Makanya kalau kita menyembelih, dua tangan, tangan kanan memaci pisau, tangan kiri untuk memaci jatihnya. Jadi ketika ditekan, kuat tekanannya, sekali atau dua kali tekanan, putih kedua-duanya. Kadang-kadang kita cari Bapak Ibu, ada di TV-TV, sapi lah digorok, lah keluar darah, kemudian tagaknya larinya balik. Ada tak kita cari? Ada. Iko yang salah tukang potong. Biko timbul fitnah. Di video jurang dimasukkan ke TV kaberita, judulnya Bapak Ibu, sapi kerasukan setan. Padahal tak ada urusannya setan-setan, tak ada manga-manga. Siapa yang salah? Tukang potong. Belum tuntas proses penyembelihan. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau tukang jagal, ambo pun tak bisa karena pengalaman tak ada. Jadi kalau seandainya tukang potong, harus memiliki ilmu pemahaman. Dan yang kedua, jangan sampai pisau tidak tajam, kemudian cepatlah proses penyembelihan. Adabnya Pak Ustaz, salah satunya Bapak Ibu, hadapkan sapi dan orang tukang sembelih, hadapkan ke kiblat. Yang kedua, kalau kita mengasah pisau, jangan di muka binatang yang akan disembelih. Kadang ada binatang sedang mengasah pisau,
Tu binatang, wasa pisau. Itu tidak boleh etika dengan binatang. Jadi ingat Bapak Ibu, mudah-mudahan korban kita bisa aman, tidak ada kendala dalam proses penyembelihan. Sebelum proses pembagian, kemudian ekornya ada yang lahmamiat. Ya, kini aku sampaikan. Yang pertama, ambillah seluruh yang ada itu setelah dibagikan. Setelah dibagikan baru diambil. Yang kedua, Ustaz, boleh tak diambil Ustaz? Ada yang ambil ikuannya, ada yang ambil ikonnya. Boleh atau tidak? Silahkan. Kalau memang tak ada yang ni, dah yang biarlah. Jadi kalau memang tak ada yang daripada tamuan dimakan oleh anjing, ambillah, tak ada masalah. Kalau diberikan dalam bentuk hadiah, silakan. Tapi ingat, kembali kalau diberikan untuk upah, maka tidak sah. Contoh, bukan cuma nikua Pak, kapalo. Pak, ambo ikut kerajo, tapi ambo biko minta kapalonya. Itu tidak boleh. Berarti kita menjadikan daging sebagai upah. Tapi kalau sebagai hadiah, tidak masalah, diperbolehkan. Ustaz, ambo peserta kurban, bukan cuma nikua. Pak panitia, ambo peserta, ambo minta sumsumnya. Pak panitia, ambo minta ikuannya. Tasawwurul wakil manutun bitasawwuril muwakkal. Kalau ibu jua pak sebagai peserta kurban sudah mewakilkan kepada panitia penyembelihan dan pembagian, jangan banyak minta. Bakal jangan banyak minta Ustaz, takwiknya baca kak nanti. Pak, ibu tu dapat ikuannya untuk ambo mah, akhirnya baca kak. Pak, ibu tu dapat sumsum, ambo dapat apa? Akhirnya baca kak. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Sesuatu yang mendatangkan keburukan, kemungkaran itu lebih baik ditinggalkan. Tapi ingat, hati panitia berikan setiap para peserta itu hati dari binatang kurban. Bagikan seketik. Ustaz, ada non muslim tadi, tetangga kami, inyo satu berkurban. Dapat pahala tidak? Allah itu punya dua sifat, Rahman dan Rahim. Ada rahmat Allah di dunia saja, ada rahmat Allah Rahim juga nanti di akhirat, khusus umat Islam saja. Kalau ada orang non-muslim yang berbuat baik, Allah tetap membalas. Tapi di dunia mungkin lancar rezekinya, pitihnya banyak, usahanya maju, itu Allah balas di dunia. Tapi kalau balasan di akhirat tidak dapat. Bahkan tidak dapat karena dia beribadah bukan untuk Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu jawab yang jadi peserta kurban, idza raaitum hilal dzulhijjah, kalau kalian melihat ada hilal bulan sabit atau masuk, kini bertanya ke ibu jawab, biswa kita menyembelih binatang kurban tanggal berapa? Tanggal berapa? 20 bukan, tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kita besok tanggal 10 Zulhijjah. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai sebelum binatang kita disembelih, setiap peserta kurban falyumsik an sya'ri wa azfari, jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Bagi peserta saja, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Dari kapan? Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Atau kalau binatang kita disembelih tanggal 11 Zulhijjah, potong tanggal 11. 10 hari jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi ingat, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau tidak ada keperluan, jangan dipotong. Tapi kalau penting harus dipotong, silakan dipotong. Tapi hukumnya tidak wajib. Ustaz, ambo sebagai peserta, kemudian dapat bagian dari pengurus masjid, kemudian ambo punya keluarga di daerah yang lain,
bolehkah kita meminta daging kepada panitia untuk saudara atau keluarga kita di daerah yang lain? Boleh atau tidak Ustaz? Tidak boleh. Bagus nak kuliah, kerana hak ibu lah dibagi rata. Ibu lah dapat sebagai peserta 1 kilo, tak boleh minta yang lain-lain. Kerana kalau ibu minta tambahan, takutnya peserta yang lain ikut meminta untuk keluarga di daerah yang lain. Akhirnya jamaah sekitar kurang dapat lagi yang itu. Jadi lebih baik jangan diminta. Itulah kajian kita Bapak Ibu seputar hukum daripada penyembelihan daging, kemudian masalah seputar kurban. Kini yang terakhir Bapak Ibu, itu penting. Ibu jawab sejak kita tidak pernah diakikahkan orang tua. Ibu jawab sejak kita tidak pernah diakikahkan orang tua. Kini pitih kita ada. Pertanyaan, mana yang didahulukan? Kita berkurban dulu atau kita akikahkan diri kita dulu? Kurban itu akikah. Sepakat para ulama yang didahulukan adalah ibadah kurban. Walaupun kita belum pernah akikah Ustaz, walaupun belum pernah akikah. Kenapa? Karena kurban itu, gini aku tanya dulu, akikah itu tugas ibu jawab atau tugas orang tua kita? Orang tua. Kalaulah lewat, berarti biarkan saja. Yang kedua, akikah waktunya terbatas. Hari ke-7, hari 14, hari 21, 28 dan lipatan 7. Sedangkan kurban tidak ada batasan waktu. Setiap ada uang setiap tahun, kurbanlah. Ustaz, tapi lain mulia, ambolah kurban, cuma namanya diakikahkan lah tua. Lain mulia Ustaz, boleh. Ibu contoh, siapa yang paling tua di sini? Ibu ya, mak. Barang mak gini 80 barang 80. Umur mak 80. Mau di 20 tahun macam 80. Ustaz, umur ambo kini 80 tahun Ustaz. Ambo sejak ketek tak pernah diakikahkan. Kini ambo punya piti. Lai boleh ambo mengakikahkan diri ambo seorang Ustaz? Boleh. Bako boleh? Kerana Nabi mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi indama bu'isa nabiyyan. Nabi itu mengakikahkan diri beliau sendiri ketika beliau diutus menjadi Rasul. Nabi diutus jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Jadi kalaulah 40 tahun lebih, boleh akikahkan diri sendiri. Tapi ingat bu, cukup di masak kurban atau masak daging akikah ibu, cukup dibagikan daging tadi. Tak perlu ibu minta di ayun-ayunan. Tak perlu potong rambut ibu. Tak perlu ganti nama. Cukup dibeli seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor untuk laki-laki, masak dan bagikan daging. Itulah kajian kita pada sore yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan perjalanan ibu mendatangkan kebaikan dan mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu, jangan meninggikan ego masing-masing. Serahkan kepada ketua safar atau ketua perjalanan kita. Mudah-mudahan perjalanan kita Allah cantumkan sebagai nilai ibadah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.